Sensasional. Benar-benar bikin jantung kita mau copot. Tadi malam di sirkuit Jerez, nama Indonesia sempat berkibar di posisi puncak kualifikasi Moto3 Spanyol 2026. Veda Ega Pratama, pembalap muda kebanggaan kita, sempat mencatatkan waktu tercepat dan mengangkangi pembalap-pembalap top dunia. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu cuma sesaat. Entah karena strategi, masalah ban, atau memang teror dari pembalap tuan rumah, posisi Veda perlahan melorot sampai akhirnya harus puas start dari posisi ke-17. Jerez bukan cuma sirkuit biasa. Ini adalah kandangnya para pembalap Spanyol. Tekanan udara dan suhu aspal tadi malam sangat menantang. Veda datang dengan misi besar setelah hasil praktis yang naik turun. Veda tidak langsung masuk Q2. Dia harus berjuang dari Q1. Di sini mentalnya diuji. Veda berhasil tampil tenang dan mengamankan posisi kedua dengan waktu 1 menit 46,103 detik. Tiket Q2 pun aman di tangan. Begitu Q2 dimulai, strategi tim sangat terlihat. Veda mencoba mencari towing atau bantuan angin dari pembalap depan. Di Moto3, slipstream itu nyawa. Tanpa tarikan dari motor depan, sulit tembus waktu 1 menit 44 atau 45 detik. Nah, ini dia momennya. Saat sesi menyisakan waktu 9 menit, Veda memacu motor Hondanya dengan sangat agresif. Dia mencetak 1 menit 45,738 detik. Boom! Nama Veda Ega naik ke posisi pertama. Seluruh fans Indonesia di kolom komentar langsung heboh. Tapi, kegembiraan kita langsung diuji oleh Maximo Queiles. Pembalap Gaviota Aspartim ini seolah nggak mau dipermalukan di rumah sendiri. Dia terus memangkas waktu dan mulai memberikan ancaman nyata bagi Veda. Setelah mencetak 1 menit 45,7 detik itu, Veda sempat masuk pit sebentar. Namun saat keluar lagi, Veda tampak kesulitan mencari clean air atau lintasan yang kosong. Setiap kali dia mencoba push, selalu ada hambatan di sektor terakhir. Bukan cuma Queiles, David Munoz dan Alvaro Carpe juga mulai menggila. Mereka berhasil tembus di angka 1 menit 44 detik. Gap waktu antara Veda dengan barisan depan mulai melebar dari yang tadinya cuma 0,1 detik menjadi lebih dari 1 detik. Memasuki 3 menit terakhir, posisi Veda melorot ke urutan 6. Masih lumayan sebenarnya, tapi tanda-tanda bahaya mulai terlihat karena pembalap lain sedang dalam flying lap mereka. Bencana justru datang di saat kita semua lagi optimis-optimisnya.
Setelah sempat menunjukkan potensi luar biasa dengan angkring di P1 dan masih sangat kompetitif bertahan di P6, Veda memutuskan masuk pit untuk persiapan final run. Begitu keluar dari pit untuk mencoba memperbaiki catatan waktunya, nasib buruk menimpa pembalap kebanggaan kita. Veda Ega Pratama mengalami crash yang sangat fatal di menit-menit akhir sesi Q2. Insiden ini benar-benar mengubur harapan Veda untuk memulai balapan dari barisan depan. Akibat tidak bisa melanjutkan sesi, posisinya perlahan tergerus oleh pembalap lain yang sedang kencang-kencangnya, hingga akhirnya Veda harus puas terlempar ke posisi start ke-17. Sangat menyesakan, tapi inilah balapan. Satu kesalahan kecil atau faktor ketidakberuntungan bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Mari kita lihat tabelnya. Quiles di posisi 1 dengan 1:44.070. Bayangkan, Veda tertinggal 1,668 detik. Di dunia Moto3, selisih 1 detik itu sudah seperti 1 kilometer. Kita bandingkan dengan rival dari Malaysia, Hakim Danish. Dia berhasil mengamankan posisi ke-10 dengan waktu 1:45.273. Artinya, secara performa motor, MT Helmets tempat Hakim bernaung memang tampak sedikit lebih unggul dari Honda Tim Asia tadi malam. Ada apa dengan Honda? Kita lihat Veda dan rekan setimnya tampak kesulitan di sektor lurus. Apakah ada masalah pada gear ratio atau memang mesin Honda musim 2026 ini kalah tenaga dari CF Moto dan KTM? Tapi ingat, Veda Ega itu rajanya comeback. Start dari posisi 17 bukan berarti kiamat. Sirkuit Jerez punya banyak titik salib. Kita sudah sering lihat Veda menusuk dari belakang ke 10 besar. Besok strategi bannya harus pas. Veda harus berani agresif di 3 lap pertama untuk masuk ke grup depan. Kalau dia terjebak di grup belakang terlalu lama, bannya akan cepat habis karena panas. Itu dia analisis lengkap kualifikasi Moto3 Spanyol 2026 tadi malam. Memang agak pahit melihat Veda di posisi 17 setelah sempat memimpin, tapi kita harus tetap dukung penuh pembalap kita. Menurut kalian, bisa nggak Veda finish di 5 besar besok? Atau malah Quiles yang akan menang mudah di depan publik Spanyol? Tulis prediksi skor atau posisi Veda di kolom komentar ya.